ya Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan sore hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua oleh karena pertolongan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami mau mengikuti rencana-Mu Tuhan. Bukan rancangan kami. Dan biarlah firman-Mu jadi buat setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu jadi buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buat segala yang Kau beri Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih Kau berikan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan Tuhan untuk kami mau berubah setiap hari. Semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau mau sabar menunggu kami Tuhan. Terima kasih Engkau mau sabar menunggu kami. Terima kasih Bapa. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Jesus, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah
Kau satu, ku sembah, ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya Kau satu Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat sore hari ini Tuhan, buat kami hanya mau mengagumi satu pribadi yaitu Engkau. Buat kami hanya mau dicintai oleh satu pribadi yaitu Engkau. Karena kami mau mencintai Engkau Tuhan. Karena kasih yang berasal daripada-Mu adalah kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang sempurna, kasih yang mau mengampuni, kasih yang tidak menuntut balas. Bahkan Engkau rela mengampuni setiap kehidupan kami. Walaupun dosa kami, pelanggaran kami begitu banyak. Aku percaya Engkau Tuhan membuka tangan buat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini, kami mau dengar apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Mari urapi setiap kehidupan kami. Pakai telinga kami, ubah hati kami. Supaya kehidupan kami menjadi pribadi dan disempurnakan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana keadaannya pada hari ini? Haleluya. Sehat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Ayat yang ke-35. 1 Samuel 15. Ayat yang ke-35. Sudah ketemu Bapak Ibu? Satu Samuel 15 ayat yang ke-35. Yang sudah ketemu boleh katakan amin? Ya. 1 Samuel 15 ayat 35 kita baca bersama-sama karena cuma satu ayat. Perikopnya di atas kita baca dulu saudara. Perikopnya di atas sebelum pasal 1. 2, 3. Saul ditolak sebagai raja. Haleluya. Kita baca ayat yang ke-35. 2, 3. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Kalau saudara baca nanti pada pasal sebelumnya saudara, pasal 12, pasal 11 disebutkan bahwa Saul ini dipilih Tuhan untuk menjadi raja pertama di Israel. Artinya dia menjadi orang yang dipilih, ditetapkan, diurapi Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Samuel yang pada waktu itu sebagai hakim yang terakhir. Jadi Israel saudara sebelum dipimpin oleh seorang raja, maka Israel itu dipimpin oleh seorang hakim. Ada banyak hakim saudara, mulai dari Yefta, mulai dari Simson. Kalau Samson kan ceritanya saudara, mulai dari Simson dan banyak lagi. Ada Deborah, ada banyak saudara. Dan
Samuel, dia menjadi nabi dan menjadi hakim terakhir buat bangsa Israel waktu itu. Dan dia mengurapi Saul karena apa? Bangsa Israel waktu itu meminta, kami minta raja supaya kami seperti bangsa-bangsa lain. Punya raja biar kami dipimpin. Tapi pada waktu itu saudara, ketika Samuel berdoa, maka Tuhan melihat bahwa Saul lah yang layak untuk dipilih Tuhan. Amin. Dan ceritanya pada saat pengurapan dari Saul ini saudara, Saul ini disuruh bapaknya untuk mencari keledainya. Keledai betinanya itu kabur entah kemana, makanya dia sampai ke kota-kota, dia mencari keledai dari bapaknya, tetapi itu rencana Tuhan. Dia bertemu Samuel dan Samuel mengurapinya menjadi raja. Tetapi pada perjalanannya saudara, ternyata ada banyak kesalahan, ada banyak dosa, ada banyak pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Bahkan membuat kesal Samuel, sehingga pada ayat yang ke-35 dikatakan apa? Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Haleluya. Bayangkan saudara, orang yang sudah dipilih Tuhan, tetapi akhirnya ditolak Tuhan. Amin. Orang yang sudah dipilih Tuhan, direncanakan untuk mempunyai kerajaan yang akan terus kokoh. Tetapi karena dua kesalahan yang mau saya bagikan pada sore hari ini, maka Saul ditolak Tuhan. Dia nggak berkelanjutan menjadi raja, saudara. Dan saudara tahu ketika Saul sudah ditolak menjadi Tuhan, maka roh Tuhan undur daripadanya. Saudara baca nanti Samuel 15 ayat 16-17. Di situ Saul mengalami kegelapan, saudara. Mengalami sesuatu yang nggak pernah dialami karena apa? Dia ditinggal oleh Tuhan. Amin. Dia ditinggal, dilupakan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan undur daripadanya. Pagi tadi di Duren Sawit saudara, di ibadah jam 10, kami diberkati oleh Pak Didi saudara. Dan Pak Didi menyampaikan bahwa upah dosa adalah maut. Dan maut itu artinya apa saudara? Maut itu adalah keadaan tanpa Tuhan. Keadaan tanpa kita bersama dengan Tuhan. Dan itu menyedihkan, amin. Jadi jangan bayangkan kalau saudara mengalami maut artinya, oh itu adalah neraka yang panas. Lidah yang dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh enggak saudara. Tapi yang namanya maut itu adalah keadaan terpisah dari Allah, amin. Dan ini mengerikan saudara. Hari ini mau engkau bangun atas dirimu, engkau bisa bicara hari ini aku punya surga atas diriku. Tetapi ketika tidak ada Allah di dalamnya, maka itulah maut, amin. Haleluya. Sesenang apapun hari ini hidupmu, tanpa ada Tuhan di situ, maka yang ada hanya maut. Amin. Haleluya. Tapi kalau hidup kita mungkin pas-pasan berkekurangan, tetapi ada Tuhan bersama dengan kita, maka ada Firdaus bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, gak tergantung keadaan. Mau keadaannya susah, asal bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang yang berkemenangan. Amin. Seperti salah satu orang yang disalib di sebelah Yesus. Berkata apa? Tuhan, bawalah aku bersama engkau hari ini. Tapi Yesus katakan apa? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Haleluya. Hari ini dalam keadaan mungkin kita mengalami penderitaan. Haleluya. Kalau dalam sejarah gereja namanya Didimus saudara. Orang yang menerima Yesus pada saat disalib di sebelah Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan dia mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang selama ini mungkin dia nggak pernah hari itu. Walaupun dalam keadaan dia disalib. Dia harus memikul dosanya. Tapi hari itu dia bersama dengan Tuhan. Ada di dalam Firdaus. Amin. Jadi hari ini dalam penderitaan apapun, asal bersama dengan Tuhan, kita mengalami Firdaus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saya katakan tadi, Saul mengalami hari-hari yang sulit. Kalau saudara baca di pasal 16, pasal selanjutnya. Itulah cara Tuhan untuk mendatangkan Daud sampai kepada istana Saul. Ketika Saul kesurupan saudara, maka Daud memainkan kecapi. Dan maka roh jahat itu hilang daripada Saul. Artinya apa hari ini saudara?
Kalau kita menjadi orang yang ditolak Tuhan, kalau kita menjadi orang yang hari ini mengecewakan Tuhan, membuat kesal Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kehidupan seperti maut. Karena Tuhan gak ada bersama-sama dengan kita lagi. Amin. Saul walaupun punya banyak hari itu pasukan, prajurit, dia merasa punya banyak pasukan karena dia raja. Dia punya istana yang megah mungkin. Tapi ketika dia ditinggal Tuhan, dia merasa hampa. Amin. Dia kehilangan hidupnya. Bahkan di akhir hayatnya, dia sampai harus ngejar-ngejar Daud. Sampai Daud mau membunuh, tapi Daud gak rela untuk membunuh. Dia gak tega untuk membunuh. Karena apa? Bagaimanapun juga, dia raja yang diurapi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini kita akan belajar saudara dari Saul ini. Ada 2 kesalahan yang diperbuat oleh Saul. Mengapa dia menjadi orang yang ditolak Tuhan? Yang pertama saudara, Saul ditolak Tuhan kenapa saudara? Kita baca dalam 1 Samuel 13 saudara. 1 Samuel 13 ayat 11 mulai. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu di rumah baca seluruh pasal saudara ya. Biar saudara diberkati Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Michmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Haleluya. Kesalahan pertama dari Saul saudara. Mengapa dia ditolak Tuhan padahal dia sebelumnya dipilih Tuhan. Kesalahan yang pertama adalah dia tidak sabar menantikan waktu Tuhan hari itu. Jadi ketika saat itu dia berperang melawan Filistin saudara. Dia menunggu Saul, kenapa udah 7 hari menunggu Samuel saudara. Saul menunggu Samuel, kenapa sudah 7 hari Samuel gak datang. Dan pada waktu itu hanya seorang nabi saudara yang bisa. Dan seorang imam yang bisa membakar ukupan, bisa membakar korban bakaran. Seorang raja pun tidak layak. Tapi dia gak sabar saudara. Dia gak sabar dan akhirnya dia membakar korban bakaran sendiri. Dia mempersembahkan tanpa Samuel. Dan akhirnya apa? Membuat Tuhan marah. Amin. Artinya kalau kita gak sabar dengan waktunya Tuhan. Kita mau mendahului waktunya Tuhan. Hati-hati. Itu bisa mengecewakan hati Tuhan. Amin. Itu bisa mengecewakan hatinya Tuhan. Hari ini kita belajar saudara, kita mau mengikuti waktunya Tuhan. Karena kalau kita mengikuti waktunya Tuhan, saya percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini saudara, jangan membuat agenda sendiri. Artinya apa? Mari kita ikuti agendanya Tuhan. Kalau kita mengikuti agenda kita sendiri yang ada, ketika agenda kita gagal, kita mulai nyalain Tuhan. Tuhan kenapa engkau gak sertai rencanaku? Saya mau katakan rencana kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal atas hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama saudara, kenapa Saul ditolak? Karena dia tidak sabar menunggu kairosnya Tuhan. Amin. Dia gak sabar menunggu kairosnya Tuhan. Dan orang yang tidak sabar menunggu kairosnya Tuhan, itulah orang yang akan ditolak Tuhan. Amin. Dia pasti akan berbuat yang gak menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan apa saudara? Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Amin. Engkau tidak mengikuti perintah Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi lihat, karena dia tidak sabar, maka kesempatan untuk dia menjadi raja. Yang mungkin kalau Saul hari itu menjadi raja yang luar biasa. Mungkin gak ada Daud saudara. Karena hati Tuhan sudah kepada Saul. Amin. Haleluya. Tapi karena Saul punya kesalahan dan itu membuat kecewa Tuhan.
maka dia menjadi pribadi yang ditolak Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Hari ini kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Mari izinkan waktu Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. Bukan agenda kita, bukan waktu kita. Terkadang kita bilang begini, Pak, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Saya mau katakan, Tuhan bukannya tidak jawab. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, dia pasti jawab. Tapi jawabannya adalah tunggu atau dia akan segera menjawab. Amin. Haleluya. Terkadang kita gak sabar saudara dengan waktunya Tuhan. Terkadang kita mau tergesa-gesa. Dan kita maunya apa yang menjadi kehendak kita harus terjadi. Saya mau katakan, kalau hari ini kita tidak mau menjadi pribadi yang taat dan menunggu waktunya Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang akan ditolak Tuhan. Amin. Haleluya. Memang saudara, sesuatu hal yang paling menyebalkan itu adalah menunggu. Amin. Haleluya. Hal yang paling mengesalkan itu memang menunggu. Terkadang kalau kita menunggu, kenapa gak datang-datang sih? Udah jam segini gak datang-datang. Amin. Tapi ketahui baik, kalau Tuhan sedang menunda jawaban atas hidupmu, dia sementara menyediakan yang terbaik. Amin. Dia sementara menyediakan yang terbaik. Haleluya. Suatu ketika saudara, saya ada klien yang telepon, hampir setiap hari telepon saudara. Pak, saya mau bikin ini. Perusahaan saya mau berubah ini Pak, mau begini. Kebetulan perusahaannya banyak saudara. Oh ya, baik, saya jelaskan semua. Dia tanya dari A sampai Z. Saya jawab dari A sampai Z juga saudara. Sampai dia paham, sampai dia berhari-hari telepon saudara. Dan minta pendapat, Pak kalau begini, begini. Saya jelaskan saudara. Dan setiap hari hanya tanya begitu saudara. Dan hanya TTD saudara, bukan tanda tangan saudara. Kalau tanda tangan kontra mah enak, gitu kan. Cuma TTD artinya apa? Tanya-tanya doang. Haleluya. Saya pikir Tuhan, ini klien kok cuma telepon-telepon aja gitu loh. Kapan dealnya gitu loh. Kapan mau kasih kerjaan gitu kan. Akhirnya saya tunggu 1 bulan, 2 bulan. Gak ada saudara. Sampai mungkin lupa sama saya saudara. Haleluya. Tapi beberapa bulan kemudian saudara, saat itu pas. Lagi 1 bulan itu gak ada kerjaan saudara. Lagi gak ada project masuk saudara. Dan tiba-tiba klien ini telepon saudara. Pak Paulus, mohon maaf. Saya baru teringat sama Bapak gitu kan. Saya jadi Pak, mau proses PT-nya. Oh, saya pikir gak jadi. Dan saudara tahu, saat itu benar. Hanya dia satu-satu klien selama 1 bulan saudara. Hanya dia satu-satunya klien saudara. Dan berarti hanya satu-satunya pengharapan saya untuk saya dapat berkat hanya dari dia. Amin. Dan tiba-tiba, oke Bu, perusahaan yang mana yang mau saya proses? Semuanya Pak, ada 4 perusahaan. Haleluya. Jadi walaupun cuma 1 saudara, itu bisa mencukupi kebutuhan saya 1 bulan. Amin. Haleluya. Artinya apa saudara? Kalau kita sabar dengan waktunya Tuhan, maka Tuhan tahu yang terbaik, dia menempatkan berkat pada saat yang mana. Amin. Hari ini kalau Tuhan menunda berkat, bukan berarti dia Tuhan yang pelit atau mungkin Tuhan yang tidak sayang kepada engkau. Tapi dia Tuhan yang justru sangat mengasihi engkau. Dia tahu waktu yang terbaik untuk memberikan berkatnya tercurah. Amin. Terkadang kita melihat dengan mata kita. Tapi lihat, Tuhan melihat dari keseluruhan hidup kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Makanya dia jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi hari ini, kalau engkau berkata kepada Tuhan, mana pertolonganmu? Berarti hari ini masih ada berkat. Engkau masih bisa hidup, engkau masih bisa survive. Dari mana datangnya? Dari Tuhan, bukan dari pikiranmu. Amin. Haleluya. Artinya hari ini jangan pernah ragu kalau kita mau mengikuti waktu Tuhan. Coba lihat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pastian. Oh waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan selalu terbaik, saudara. Amin. Walaupun kadang kita nggak mengerti. Saudara, perjuangan berat waktu kita pindah ke ruko ini, saudara. Setelah kita berhasil menyelesaikan semuanya, saudara. Tuhan perlengkapi alat musik, kita dapat drum, kita dapat sound system, kita dapat mixer. Karena berkat Tuhan. Puji Tuhan, minggu kemarin kita dapat berkat televisi, saudara. TV baru. Walaupun belum bisa setting, saudara. Harus panggil teknisi, saudara. Haleluya. Begitu saya merasa, Tuhan apa bisa ini? Begitu saya sudah take over ruko ini, saudara. Saya bingung lah. Waktu Natal, sebelum Natal, 1 minggu sebelum Natal, kita masih ibadah di Pak Ivan, saudara. Saya pikir, Tuhan, kita mau duduk melantai ini mau ibadah gitu. Kita nggak punya kursi. Saya pikir, ya udah. Oma bilang kan punya kursi, saya pikir kursinya tuh bisa 20-30 gitu. Ya Pak Paulus ambil, begitu diambil hanya 8 saudara gitu kan. Waduh, gak cukup ini. Saudara, ketika RDS selesai, saudara, waktu itu ada seorang nyamperin saya, Pak Paulus, ini Pak, ada bersepuluhan saya Pak, dia kasih kepada saya. Dan saya buka, saudara, itu bisa buat beli kursi ini semua, saudara. Amin. Besoknya saya langsung beli kursinya. Amin. Artinya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sampai kita masuk di tempat ini, kita ada kursi. Amin. Haleluya. Artinya hari ini Tuhan tidak pernah, saudara, melupakan kita. Waktunya waktu yang terbaik. Asal kita sabar untuk menantikan waktu Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Kenapa Saul bisa ditolak Tuhan? Sebenarnya kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh Saul? Mari kita kembali kepada 1 Samuel 15, saudara. 1 Samuel 15, ayat yang ke-9. 1 Samuel 15, ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Ini bukan tambun sebelah Cibitung, saudara. Ini tambun yang besar gitu. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Nanti saudara baca ya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Jadi Tuhan memerintah waktu itu ketika mereka melawan orang Amalek, musnahkan seluruh orang Amalek. Penduduknya dan semua ternaknya, rajanya, prajuritnya, semua musnahkan. Perintah Tuhan jelas kepada Saul waktu itu. Tetapi ketika mereka sudah mengalami kemenangan, dikatakan apa? Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Agag ini siapa, saudara? Raja dari Amalek. Malah selamat, saudara, rajanya. Dan lembu-lembunya yang baik-baik dibawa. Kalau saudara baca nanti, dia berbantah kepada Samuel. Rakyat mulai menjarah lembu-lembu yang baik. Dan aku tidak bisa menguasai mereka. Dan bukankah lembu-lembu yang terbaik itu bisa dikorbankan buat Tuhan? Sepertinya masuk akal, saudara. Menurut pikiran dari Saul sepertinya ini baik-baik. Menurut pandangan yang baik. Tetapi ternyata ini menyesalkan. Menyesakkan hati Samuel dan bahkan Tuhan tidak suka. Amin. Ketika firman Tuhan dibantah. Firman Tuhan jelas katakan. Semua orang Amalek, baik itu rajanya, prajuritnya, penduduknya, kambing dombanya, semua harus ditumpas habis. Tetapi hari itu Saul menyisakan, bahkan rajanya ditawan, saudara. Amin. Akhirnya yang membunuh siapa? Samuel. Artinya apa yang kedua, saudara?
yang membuat Saul menjadi orang yang ditolak Tuhan. Yang kedua, dia sementara mau berimprovisasi. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendapat perintah Tuhan, dia mulai berimprovisasi. Amin. Haleluya. Dengan jelas Tuhan berkata, semua harus dimusnahkan. Semua yang berada di Amalek semua harus dimusnahkan. Tetapi ketika dia mendapatkan kemenangan, dia mulai berimprovisasi, saudara. Dia mulai pakai caranya sendiri, saudara. Wah, ini lembunya kan baik-baik, bagus-bagus. Ada lembu Tambun, Cibitung, Cikarang, itu kan banyak gitu kan. Dan ketika dia mulai berimprovisasi dan keluar dari firman Tuhan, dan itu membuat hidupnya kehilangan roh Tuhan. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak di antara kita hari ini yang ketika kita diberkati, kita mulai berimprovisasi. Amin. Haleluya. Dulu pada waktu kita masih perlu-perlunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Setiap hari datang kepada Tuhan. Setiap hari baca Alkitab dan memohon kepada Tuhan. Amin. Tetapi ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita mulai berimprovisasi. Kalau ditanya, kemana kemarin gak datang? Aduh Pak Pendeta sibuk. Tapi perpuluhan sudah saya transfer loh Pak Pendeta. Gitu. Haleluya. Persembahan sudah saya transfer. Saya mau katakan saudara, kita mulai berimprovisasi. Amin. Kita mulai pakai cara kita. Ketika kemenangan sudah di depan mata, kita mulai, ini pasti bolehlah, kan cuma sedikit. Enggak. Bagi kita kalau kita harus menggenapi firman Tuhan, harus seluruhnya kita kerjakan. Gak boleh ada satupun yang tersisakan dan terlupakan. Amin. Haleluya. Kalau kita mau menjadi orang yang gak ditolak Tuhan, maka kita harus menjadi pribadi. Kalau Tuhan bilang A, kita harus lakukan A. Kalau Tuhan bilang ABC, kita harus lakukan ABC. Gak bisa kita lakukan cuma A dan B. Amin. Dan itu melukai hati Tuhan. Mari kita baca saudara. Di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 mulai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8 mulai. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Terkadang kita itu sok tahu. Lebih sok tahu daripada Tuhan. Amin. Terkadang kita merasa rancangan kita yang paling baik. Makanya kita mulai berimprovisasi. Oh, mungkin dengan begini bisa. Enggak, saudara. Haleluya. Enggak, saudara. Kita harus tetap menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suruh mau lakukan itu yang dikerjakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Artinya hari ini firman Tuhan berkata apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya apa, saudara? Terkadang pikiran kita, cara kita, menurut kita yang paling baik. Tapi sebenarnya itu membawa kepada kebinasaan. Amin. Tapi kalau kita mau pakai caranya Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang akan terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada lagu yang sangat saya suka, saudara. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Ku punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan untuk kebaikanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Hari ini banyak orang gak tenang dengan caranya Tuhan. Amin. Hari ini banyak orang gak tenang dengan caranya Tuhan.
Karena mungkin dia bilang caranya Tuhan kok nyeleneh. Caranya Tuhan kok nggak masuk akal. Amin. Saya mau katakan kalau masuk akal dia bukan Tuhan. Amin. Kalau kita bisa pikirkan pikirannya Tuhan, dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Justru karena tidak terselami dikatakan apa tadi? Yesaya dikatakan apa? Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Nah kok hari ini kita masih mengedepankan cara kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita mau coba improvisasi dengan cara kita. Yang ada, kita semakin terpuruk. Amin. Haleluya. Dalam keadaan terjepit, saudara. Terkadang saya tidak banyak melakukan sesuatu. Tapi saya hanya berpuasa, duduk di bawah kaki Tuhan. Dan berkata, Tuhan, jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yang salah itu bukannya ketika kita berjalan, kalau kita menemui jalan buntu, yang salah adalah bagaimana hidup kita sebenarnya nggak mau tenang dengan caranya Tuhan. Amin. Kita nggak mau tenang dengan caranya Tuhan. Waktu istri saya belajar nyetir, saudara. Yang tadinya saya capek ngantuk, jadi melek, saudara. Amin. Iya kan? Ada tong gitu, awas. Mau nabrak gitu kan. Kita nggak tenang, saudara. Karena apa? Kalau lihat orang, waduh caranya nyetir begini gitu kan. Tapi ingat, Tuhan kita adalah nahkoda yang luar biasa. Amin. Kalau dia sudah nyetir hidupmu, dia sudah profesional. Amin. Amin. Dia sudah jalani nih 33,5 tahun di bumi dan dia tahu kesusahanmu. Hari ini kalau engkau susah, dia juga tahu kesusahanmu. Artinya serahkan kepadanya sebagai satu-satunya nahkoda yang membuat engkau diarahkan oleh Tuhan. Hari ini engkau nyaman gak dengan cara nyetirnya Tuhan? Ada banyak orang gak nyaman dengan cara Tuhan mengemudi hidupnya. Kalau Tuhan berkata, engkau harus nyaman, kau serahkan kepadaku. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepadaku, aku akan membuat engkau sampai ke seberang. Amin. Haleluya. Tapi yang menjadi masalah hari ini, kita nggak mau tenang dengan caranya Tuhan. Kita lebih tenang dengan caranya kita. Amin. Haleluya. Yuk hari ini kita belajar tenang dengan caranya Tuhan. Jangan berimprovisasi. Amin. Kalau Tuhan sudah berikan kemenangan di depan mata, yuk mari kita tetap mau menyendengkan telinga kita kepada Tuhan dan kita lakukan dengan sepenuhnya firman Tuhan. Dan kita genapi firman Tuhan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini yuk izinkan Tuhan untuk menjadi nahkoda atas hidupmu. Dan saya percaya kalau dia pegang kendali atas hidupmu, kau tidak akan pernah nabrak dan bahkan tidak akan pernah menemui jalan buntu. Tetapi hari ini, ketika engkau merasa dengan caramu adalah cara yang terbaik, maka seringkali kita mendapatkan jalan buntu. Amin. Hari ini kalau Tuhan masih sabar atas hidupmu, yuk tetap nyalakan telingamu kepada Tuhan. Tetap tersambung kepada Tuhan. Amin. Seperti GPS saudara, kau punya Waze atau Google Map saudara, di mobil kau taruh di situ. Itu harus terhubung di internet, karena apa? Kita tinggal mengikuti ke sana kemari. Map itu akan menuntun kita. Tapi pernah enggak terkadang kita melawan Google Map itu? Terkadang kita melawan Waze itu saudara. Yang harusnya kita belok kanan, tapi kita belok kiri. Amin. Terkadang kita suruh putar balik. Tapi kita enggak putar-putar, terus. Tapi Tuhan menyerah atas hidup kita. Tapi Google Map menyerah. Kalau sudah begitu, enggak. Walaupun kita nyasar, dia buat rute baru untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Amin. Begitu sabarnya Tuhan menuntun kita. Kita sampai kepada jalan yang benar. Amin. Yang terpenting kita tetap punya internet sambungan yang tidak pernah terputus dengan Tuhan. Amin. Kita punya sambungan doa yang tidak pernah terputus dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun. Kalau kita merasa, Tuhan hari ini aku tersesat, ya tersesat karena engkau pakai caramu sendiri. Engkau berimprovisasi. Kita mulai tersesat. Tapi dengar baik, ketika tersesat, Tuhan berikan jalan arah pulang untuk kita sampai kepada jalan yang benar. Amin.
Asal kita sabar, saudara. Amin. Asal kita sabar. Hari ini, kalau kita mau ikuti Tuhan, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah ditolak Tuhan. Jangan sia-siakan kesabaran Tuhan malam hari ini. Dia akan menuntun engkau. Asal engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku letakkan segala agendaku. Aku mengikuti waktu-waktu yang telah engkau tetapkan dalam hidupku. Dan hari ini, aku tidak mau berimprovisasi di dalam menjalankan perintahmu. Aku mau melakukannya dengan sepenuh hati. Dan aku mau memakai caramu. Karena firman-Mu berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Mu Tuhan. Atas jalanku. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Terima kasih. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari hari ini, lagu ini bukan hanya kita nyanyikan, tapi mari kita setuju dengan isi dari lagu ini. Bahwa rencana Tuhan, rencana yang terbaik. Rencana yang paling indah. Dan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan firman-Nya adalah firman yang meneguhkan engkau hari ini. Meneguhkan engkau dan saya. Hari ini jangan pernah tawar-menawar dengan firman Tuhan. Lakukan dengan setia. Dan engkau akan dituntun Tuhan. Sampai kepada tujuan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Walaupun pikiranku terbatas, tapi rencana-Mu tidak pernah dibatasi oleh caraku. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu Tuhan, haleluya, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan kekuatan, Kau pengharapanku, rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
Segenap hati katakan rencana. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Biar musik saja melantunkan pujian ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Apakah hari-hari ini kau menjadi pribadi yang tidak sabar dengan waktunya, Tuhan? Apakah hari-hari ini engkau menjadi pribadi yang mulai berimprovisasi dengan menjalankan rencanamu atas hidup? Saya mau katakan sebagai firman Tuhan dalam Yesaya 55, begitu tinggi seperti langit dan bumi rencana Tuhan dengan rencana kita. Jalan Tuhan begitu tinggi dan tidak dapat kita jangkau. Akankah kita mau pakai rancangan kita? Akankah kita mau pakai cara kita? Hari ini mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini kami seringkali berimprovisasi, kami pakai cara kami Tuhan Yesus untuk melepaskan diri kami dari masalah. Kami sepertinya sombong karena kami mampu tanpa Engkau. Tapi hari ini kami mau kembalikan Tuhan, bagaimana caranya Engkau menyelamatkan kami dengan cara-Mu. Bagaimana caranya Engkau memulihkan kami, bagaimana caranya Engkau membawa kami. Tidak peduli itu Tuhan, tapi yang aku mau tahu, aku bersama-sama dengan Engkau saat ini. Aku mau belajar mempercayakan hidupku kepadamu Tuhan, karena Engkau nakoda yang terbaik. Dan aku percaya kapal tidak akan pernah karam ketika Engkau yang mengendalikan. Aku percaya Tuhan, kami tidak akan pernah tersesat, dan kami tidak akan pernah menghadapi bahaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Walau badai topan apapun menghadang kami, tapi aku percaya Engkau Tuhan menyertai kami, meluputkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tuhan, ini aku, ampuni aku Tuhan. Aku mau menjadi pribadi yang sabar untuk menunggu waktu-Mu. Aku mau menjadi pribadi yang tulus setia untuk melaksanakan firman-Mu. Kami tidak mau pakai cara kami sendiri. Kami tidak mau berimprovisasi Tuhan. Aku mau serahkan total kepada-Mu. Biarlah Engkau menjadi pengendali, Engkau menjadi nakoda atas hidupku. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, dengar baik. Pada saat murid-murid sedang mengarungi danau waktu itu, dan mulai ada angin sakal, ada badai taufan yang mengguncang perahu mereka. Dan mereka mulai khawatir, mulai takut. Tapi mereka lupa bahwa di perahu ada Tuhan. Mereka lupa kalau ada Tuhan, pasti ada kehidupan. Ketika ada Tuhan, pasti kita selamat. Walaupun kita melewati badai hidup, walaupun kita melewati taufan, walaupun kita melewati gelombang masalah yang begitu besar, ketika ada Tuhan bersama kita, maka tidak akan ada yang menakutkan kita. Maka kita akan menerjang badai itu bersama dengan Tuhan, dan kita akan melewati dengan kemenangan, karena tangan Tuhan memegang hidup kita. Hari ini
Aku hanya tinggal berkata, Tuhan, aku mau berserah di hadapan-Mu. Aku mau berserah di hadapan-Mu. Aku mau pakai cara-Mu, Tuhan. Aku mau mengikuti apa yang menjadi cara-Mu. Di dalam nama Yesus. Ini tangan-Mu, Tuhan. Raih tanganku. Bawa kami, Tuhan. Bawa kami, Yesus. Bawa kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Suara dalam